kehidupan kami. Berapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan. Pakai lidah mulutnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman. Haleluya. Selamat datang di Hope Community Church dan selamat datang di bulan Juni. Welcome June. Pertengahan tahun. Tidak terasa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita kembali ke pengajaran tentang Injil, ya. Seri ini yang bulan April, awal April bicara tentang Tuhan itu bukan sebuah konsep, tapi sebuah pribadi yang bisa kita kenal dan kita merasakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Lalu awal Mei kita bicara tentang keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. Karena kekuatan Injil lah yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah, untuk yang seri ketiga ini kita bicara tentang red. Kalau bahasa Inggrisnya sepertinya bagus-bagus aja. Tapi kalau bahasa Indonesianya kabar buruk dari murka Allah. Waduh. Seringkali kalau kita ikut ibadah, kalau bicara tentang murka Tuhan, waduh, kita merasa depresi. Aduh, firman Tuhan hari ini kok kayaknya bicara tentang murka Tuhan gitu ya. Tapi sebelum kita tahu kabar baik, kita harus tahu dulu kabar buruknya, ya. Gak mungkin kita bisa tahu itu kabar baik kalau kita tidak tahu kabar buruknya. Ya. Waktu bulan lalu pembacaan kita sampai dengan Roma 1 ayat yang ke-17. Ya. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu bahwa kita sedang mengeksposisi kitab Roma, ya, mengeksposisi kitab Roma. Kita lanjut pembacaan kita di Roma 1 ayat yang ke-18 sampai ke-21 terlebih dahulu. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka, sebab sifat-sifatnya yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahinya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh. Kita lanjut. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. 26 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dan yang tak wajar.
Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain sehingga mereka berbuat mesum. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Demikian pembacaan kita. Di ayat yang ke-18, sebab murka Allah dinyatakan dari sorga. Jadi setiap kita yang bikin dosa itu harus dimurkai. Kita tidak bisa dosa kita masa lalu 20 tahun kemudian kita berhenti bikin dosa, lalu dosa 20 tahun lalu itu hilang begitu saja. Tidak bisa. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kita yang sudah menikah ataupun yang punya pacar, ataupun orang-orang yang kita cintai, kalau kita melihat bahwa yang kita cintai ini melakukan kesalahan, kita pasti tegur enggak? Kita ingatkan, jangan bikin kayak gitu. Jangan, itu bahaya. Apakah teguran itu merupakan bentuk, teguran itu merupakan bentuk kebencian? Atau kita dalam tahap kita sedang mencintai dia supaya dia jangan jatuh dalam kesalahan itu. Kita perlu diingatkan gitu, bahwa murka Allah itu datang dari sorga. Seperti judul kita, kabar buruk dari murka Allah itu, sebelum kita tahu anugerah Tuhan, kita harus tahu dulu kabar buruknya apa. Setiap kita yang bikin salah, bikin dosa, itu hukumannya neraka. Di Ibrani, sebelum di Ibrani, di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan, melalui Injil murka Allah juga dinyatakan. Di kitab yang sama, itu terdapat murka Allah, terdapat kebenaran Allah. Pesan Injil dimulai dengan pernyataan tentang murka Allah. Kita harus tahu, ya, Ibrani 1 ayat 9a, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan itu enggak suka dengan kefasikan. Jelas, orang fasik itu Tuhan benci. Setiap kali kita bikin dosa itu Tuhan benci sebenarnya sama kita. Dan kita harusnya dihukum dengan perbuatan kita. Kita tidak bisa memahami kasih Tuhan jika kita tidak menyadari apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami kasih Tuhan kalau kita tidak menyadari apa yang dibenci Tuhan. Kita bisa mengerti anugerah ketika kita tahu kita dibebaskan dari hukuman. Ada orang bilang, aduh, aku hidupku nanti kayaknya pasti masuk neraka. Bener yakin mau hidup masuk neraka? Kesengsaraan yang
paling dahsyat dalam kehidupan manusia itu ada di dalam neraka. Yakin mau masuk sana. Kalau kita tidak menyadari betapa besar kesalahan kita, dan kita tidak bisa menyadari apa yang Tuhan benci, kita tidak bisa memahami kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa ngerti kalau kita mau lepas dari hukuman, kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Orang yang seperti kita ini harusnya sudah pasti masuk dalam hukuman Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah bikin salah? Ada? Setiap hari kita bikin salah. Cara ngomong kita aja bisa menyakiti orang lain kok. Bahkan postur tubuh kita aja bisa bikin orang tersinggung. Itu yang kelihatan. Sebab murka Allah dinyatakan dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Menindas di sini bahasa aslinya itu adalah tindakan aktif. Bapak Ibu tahu bola? Bola itu kalau dibawa ke dalam kolam, kita bawa tenggelam dalam kolam, terus kita lepas, apa yang terjadi? Dia tetap muncul. Kita pegang bola lagi, kita bawa masuk ke dasar laut lah, kalau dia nggak pecah. Kita sembunyikan di batu karang. Begitu kita lepas tetap bolanya muncul. Kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran adalah kebenaran. Seringkali kita menindas kebenaran. Seringkali kita menindas kebenaran dengan secara sengaja. Tuhan benci tapi tetap kita lakukan. Anak kecil itu, saya lihat anak saya ya, contoh anak saya, sudah mulai manipulasinya. Jadi di sekolah minum es nggak? Enggak. Suatu saya jemput, ketahuan minum es. Sepertinya bohong itu natural banget, refleks. Siapa yang pernah ngajarin anaknya berbohong? Nggak ada loh. Gak ada orang tua siapapun ngajarin anaknya itu untuk berbohong. Gak pernah ada. Betul? Tapi kita tahu berbohong itu adalah kesalahan. Otomatis bohong. Itulah natur kita. Boleh gak bohong? Gak boleh bohong. Firman Tuhan bilang gak boleh bohong. Di sekolah minggu diajarkan gak boleh bohong. Tapi seringkali kita tindakan aktif, kita sengaja bohong. Orang sini bilang sengaja botek. Itu kita sedang menindas kebenaran. Kita tahu itu salah. Tapi kita tetap terus melakukannya. Itu namanya menindas kebenaran. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dan dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu Saudara yang suka traveling, kalau lihat pemandangan itu rasanya wah, keren ya ciptaan Tuhan ya. Itu menyatakan Tuhan itu betul-betul ada loh. Nggak mungkin dunia ini bisa disetting sepresisi ini kalau bukan karena Tuhan. Dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kita tahu Tuhan ada, kita lihat diri kita sendiri nih loh. Ini bentuk karya Tuhan. Walaupun mungkin ada yang kurang ganteng, ada yang mungkin ganteng banget gitu. Tapi ini kita ini karya Tuhan, ciptaannya.
21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena kita ciptaannya Tuhan, ada sifat kekekalan yang Tuhan kasih. Yang pertama itu adalah sifat keadilan. Kita itu suka diperlakukan adil, betul? Iya, itu sifat datang dari mana? Dari Tuhan, karena Tuhan itu adil. Sehingga kita berusaha untuk berlaku adil. Yang kedua, sifat kekekalan apa lagi? Manusia itu suka menyembah. Siapapun, apapun agamanya, dia suka menyembah. Kalau mungkin ke pedalaman Kaltim sudah maju ya. Mungkin pedalaman Amazon, Afrika, mungkin Papua, atau Papua Nugini. Kita pergi ke pedalaman, ada sifat menyembah. Mereka ketemu batu, ketemu pohon besar. Mereka berusaha nyembah. Itu sifat kekekalan Tuhan. Suka menyembah. Masalahnya siapa yang disembah dan apa yang disembah. Itu sifat kekekalan Tuhan yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita. Kita suka menyembah, tapi menyembahnya kepada siapa? Dan kepada apa kita menyembah? Kalau Bapak Ibu ke salah satu pulau wisata yang paling besar di Indonesia, di pojok-pojok manapun ada penyembahan. Kenapa? Itu sifat kekekalan. Ada beberapa orang yang datang ke tempat kita, penyembahan di Hok itu kurang mengandalkan Roh Kudus katanya. Oh ya, kayak apa penyembahan yang mengandalkan Roh Kudus itu? Oh, kurang memberi waktu untuk banyak bahasa roh. Oh ya, penyembahan itu siapa yang merasakan? Kita yang merasakan atau Tuhan yang merasakan? Seringkali penyembahan terfokus kepada kita. Oh, saya tidak dapat apa-apa, penyembahannya kayak hadirat Tuhan nggak ada. Ketika kita menyembah yang harus merasakan penyembahan kita itu yang kita sembah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Kita datang untuk menyembah Tuhan itu karena kita memuliakan Dia dan mengucap syukur kepadanya. Saya lihat reels di Facebook, seorang pendeta yang besar, dia bilang kalau kamu beribadah, Tuhan akan servis kamu. Bagaimana? Kita datang untuk memuliakan Dia, bukan supaya kita minta diservis Tuhan. Bukan. Jadi kita datang menyembah untuk memuliakan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan menyembah diri kita sendiri. Aku tidak rasakan apa-apa. Siapa yang kita sembah? Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka tahu Tuhan, mereka tahu Tuhan. Timothy Keller bilang begini, kita adalah makhluk telik. Manusia yang selalu terdorong untuk memiliki tujuan. Kita harus hidup untuk sesuatu. Harus ada sesuatu yang menangkap imajinasi kita dan hasrat kita. Yang merupakan tempat berpijaknya dari harapan yang terdalam di dalam hati kita. Dan yang kita pegang untuk menenangkan ketakutan di lubuk hati kita yang terdalam. Apapun itu kita menyembahnya dan pasti kita melayaninya. Apa yang kita sembah pasti kita melayani Dia. Kalau kita sembah diri kita, kita akan melayani diri kita sendiri. Kita
Kita tidak nyembah pohon mungkin, kita tidak nyembah patung, kita tidak nyembah batu. Tapi tidak secara sadar kita menyembah diri kita sendiri. Akhirnya kita berusaha untuk melayani diri kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kalau kita sudah nggak bisa dikasih tahu, Tuhan menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Tuhan bisa membiarkan pilihan hidup kita. Kita mau hidup terus dalam keegoisan kita, Tuhan biarkan. Saya waktu baca ini, aduh. Tuhan bisa menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Allah menyerahkan mereka kepada amoralitas. Kita hidup terus dalam dosa sampai Tuhan biarkan. Hiduplah engkau situ terus. Allah menyerahkan mereka kepada amoralitas, bahasa Inggrisnya immorality. Kehidupan yang tidak bermoral, nggak punya moral. Saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kita lebih suka nyembah ciptaan daripada pencipta. Tuhan ciptakan apa, kita sembah itu. Kita lebih suka menyembah ciptaannya, bukan penciptanya. Kita ini ciptaannya. Bahkan kita suka menyembah diri kita sendiri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ini sekitar 2000 tahun lalu dicatat dan hari ini masih relevan dengan sekarang. Nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Sekarang orang suka yang namanya tidak wajar, seolah-olah apa? Out of the box. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki. Bahkan ada gereja, pastornya LGBT. Memberkati ibadah sejama jenis. Dan sudah nggak malu lagi. Kalau dikatakan itu tidak wajar. Artinya apa? Tuhan menyerahkan mereka kepada abnormalitas. Yang pertama moralitas, yang kedua abnormalitas. Bikin aja terus. Apalagi? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan.
Jangan anggap enteng tidak taat kepada orang tua. Hari-hari ini anak dengar-dengar ini itu sekarang menjadi yang sukar. Enggak keren kalau nggak bisa ngelawan orang tua. Kan orang tua saya nggak lebih pintar dari saya. Betul mungkin secara pendidikan dia tidak lebih pintar. Tapi yang membuat kita sekolah itu siapa? Yang semua disebutkan Paulus untuk jemaat Roma hari ini masih terjadi. Semua yang dicatat ini masih terjadi. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Harusnya pandai dalam kebaikan, pandai dalam sekolah. Enggak, pandai dalam kejahatan. Makanya kejahatan semakin sempurna hari-hari ini. Masalahnya gereja jadi ikut-ikutan. Tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Yang suka nonton drakor siapa? Kalau drakor, drama Hongkong, apalagi? Spanyol. Semua yang diperebutkan apa sih dari drama itu? Harta, jabatan, perusahaan bapaknya. Ayo. Hari-hari ini anak gak teguran sama orang tuanya gara-gara aset. Harusnya itu warisan untuk saya, kenapa kasih ke adik saya? Halo? Harusnya untuk saya itu. Saya yang paling berjasa sama orang tua waktu dia sakit, saya yang rawat orang tua saya. Itu sebabnya saya punya hak untuk menerima yang paling baik. Saya harus dapat warisan yang paling besar. Semua film drakor coba tonton ujung-ujungnya apa? Rebutan perusahaan, rebutan aset, rebutan jabatan. Penuh dengan tipu muslihat, bagaimana caranya, dijebaklah apa segala macam. Coba intinya film drakor itu. Makanya saya untungnya nggak suka drakor gitu. Saya sukanya Wiro Sableng, nah gitu ya. Ya kan, coba. Hari-hari ini kakak beradik ributan soal apa? Apalagi kalau bapaknya kaya. Itu punya saya. Paulus sudah mengingatkan. Artinya apa? Allah menyerahkan mereka kepada kebejatan. Merajalela sekarang. Bejat. Sekarang orang gak malu-malu ganti kelamin. Di TikTok itu ada thrift ya. Namanya Ryu Thrift kok gak salah. Orangnya itu laki tapi mukanya cantik banget kayak cewek gitu. Saya lihat di komennya dipanggil C, dipanggil Ko, diterima aja mau dipanggil C, mau dipanggil Ko apa gitu. Saya bingung ini orang ini sebenarnya gendernya apa sih gitu. Tuhan tuh gak pernah nyiptakan 3 gender, gak pernah. Cuman 2, laki dan perempuan, titik. Kalau kita ganti itu kita sudah tidak wajar. Perilaku seksual yang abnormal juga itu tidak wajar. Sekarang sesuatu yang abnormal, yang gak wajar, yang bejat itu sepertinya biasa. Tuh. Tapi, setiap kita kesempatan datang ibadah dengar firman dan ada teguran untuk itu anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Kalau sudah tidak ada teguran, tidak ada nasihat, selesai. Kita berada di dalam pembiaran Tuhan. Harus bersyukur sama Tuhan. Kalau teguran masih datang dalam kehidupan kita. Kita dikasih tahu, hei jangan. Hari-hari ini, sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang di Hawk ini 1 tahun terakhir, nggak ada lagi khotbah motivasi, trik
trik-trik menjalani kunci mendapat berkat Tuhan sudah nggak ada. Bagaimana menjadi hidup yang berkelimpahan. Soalnya kalau khotbah teguran, murka Tuhan, aduh aku nggak biasa dengar seperti itu, membuat vibe-ku jadi nggak enak. Jadi aku pulang gereja merasa damai sejahtera karena firman Tuhannya isinya teguran. Ya senang sekarang. Senangnya yang happy-happy, bikin vibe perasaanku senang. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, dia patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Karena banyak orang melakukannya, berarti itu semua dianggap kebenaran. Karena semua jemaat Tuhan melakukan itu kebenaran. Padahal firman Tuhan bilang bukan. Dan ketika kita bikin kesalahan itu harusnya kita patut dihukum mati. Kita ini sebenarnya patut dihukum mati. Bohong aja otomatis kok. Ya kan? Saya bisa tanya sama Sam ini. Orang tuanya titipkan dia ibadah di sini. Pernah tanya Sam, pernah kamu disuruh papa mau belajar berbohong? Tapi kamu pernah berbohong gak? Ya. Ada orang tua ngajarin bohong. Makanya saya pernah marah sama anak saya. Daddy lo gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Ya salah memang. Memang gak itu, dosa gak perlu diajarin. Dia otomatis. Berkemurahanlah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kita suka mengganti hal yang wajar menjadi tidak wajar. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak fana. Manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, kekudusan Allah dengan kenajisan, kemuliaan Allah dengan berhala. Di mana posisi kita hari ini? Kalau engkau menyadari masih hidup di dalam dosa, itu kalau bikin salah, selalu ada yang ngomong dalam hati kita, kamu tuh salah. Tapi seringkali kita maksa terus berjalan dalam kesalahan itu. Setiap kali kita bikin salah, pasti agama pun apa dia? Setiap kali dia bikin salah, pasti di sininya ngomong.
Hari ini egosentris menjadi penting. Kita tidak secara menyadari kita sedang menyembah diri kita sendiri. Kita manfaatkan Tuhan untuk bisa memenuhi egois kita. Kenapa kamu mau diberkati? Supaya orang bisa lihat saya, Pak. Apa kamu mau diberkati? Supaya orang bisa. Kita pakai Tuhan. Kita rajin ibadah. Supaya Tuhan bisa memenuhi ini. Supaya orang bisa lihat saya. Sedang menyembah diri kita sendiri. Tapi Allah Sang Hakim Agung mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menggantikan hukuman dosa. Ini yang tidak dipunyai aliran apapun. Ya, Tuhan tahu, oh kita bikin salah, mungkin kita sudah mungkin gak wajar perilakunya. Aneh-aneh. Bahkan kita nyembah diri kita sendiri. Tuhan tahu. Itu sebabnya dia perlu untuk mencari pengganti. Siapa yang bisa menggantikan dosa kita. Dia kirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sering bilang, oh kalau kayak gini, ada anugerah gini, ini license to make sins. Ini adalah SIM untuk berbuat dosa. Kan Tuhan kan baik toh. Memang dia murka, tapi dia punya anugerah. Tetap aja kita bikin dosa, atau kita diampuni. Ini orang yang gak kenal Tuhan. Kasih karunia itu bukan SIM, surat izin membuat dosa, bukan. Justru karena kita sadar kita harusnya dihukum, tapi karena ada Yesus kita diselamatkan. Oh, hidup kita menjadi lebih baik dan dalam mengenal Tuhan. Bukan tambah, oh kalau saya bikin dosa Tuhan saya bikin dosa Tuhan ampuni, saya bebas hukuman, lalu saya hidup terus di dalam dosa. Tuhan tetap benci kefasikan. Kalau sampai Tuhan biarkan kita melakukan hal-hal yang seperti kita baca tadi, betapa menggenaskannya kehidupan kita. Kekristenan kita hanya menjadi kekristenan KTP. Kalau sampai Tuhan biarkan. Kadang kita orang tua juga sering kayak gitu kan. Anak kalau dikasih tahu, jangan bikin. Jangan bikin. Jangan bikin, misalkan gitu. Anak saya itu Petra disuruh sekolah, mandi, mau siap-siap sekolah, main dia sama adiknya. Dengar, tiba-tiba kan main main sabun lah gitu di lantai. Terpleset, terhantam giginya. Kalau bahasa Jawanya kapok muka kapan, nah? Kita suruh kau cepat mandi, kau main terus. Itu orang tua kan. Tidak bisa dikasih tahu, dibiarin. Jangan sampai Allah membiarkan kita hidup dalam kecemaran. Nasihatin, bodo amat. Nasihatin, bodo amat. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus
telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan melalui dia dari murka Allah. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan kehidupan kita dari murka Allah. Sebabnya jangan lock out. Hari-hari ini banyak yang lock out. Lock out. Padahal Kristus telah mati. Kata-kata ini dibalik oleh apologet agama lain. Tuhan kok mati? Memang dia dilahirkan untuk mati. Tapi dia bangkit dan dia sudah naik. Lalu dia memberikan penolong yang lain bagi kita. Ada yang tanya sama saya, kok Ahok gak bikin doa 10 malam? Enggak. Kenapa? Roh Kudus sudah tercurah dari 2000 tahun lalu. Mau dicurahkan lagi? Nyadari ini. Firman dan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan. Roh kerja sendiri, firman kerja sendiri. Dia seperti sayap burung nasar. Dia bekerja bersama-sama. Kerjanya apa? Menginsafkan kita. Setiap firman Tuhan yang datang menegur kehidupan kita. Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus bukan hari ini penuh, besok dia hilang. Seperti tombol lampu, detek. Hari ini dia bisa on, besok bisa off. Roh Kudus itu kekal dalam kehidupan anak Tuhan. Karena barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus. Bukan on off, naik turun. Atau kayak teh celup. Permanen dalam kehidupan. Ketika kita mengakui di Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi tidak bisa Roh Kudus bekerja sendiri tanpa firman. Atau firman tanpa Roh Kudus. Sebabnya Injil bicara tentang firman dan Roh Kudus. Injil kebenaran. Yesus Kristus disalib untuk menggantikan kita. Sehingga kita dibenarkan, sehingga kita dikuduskan, sehingga kita dimuliakan. Kita menyadari kita manusia berdosa. Kita perlu juru selamat. Yesus yang bisa selamatkan kita. Perjalanan pengajaran gospel ini dimulai dari pasal 18 sampai dengan 32. Dimulai dari kesadaran kita akan kebobrokan kita sebagai manusia. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Gak ada lain. Hanya Injil yang mampu mengubah kehidupan kita.
Itu sebabnya kita perlu dengar Injil tentang keselamatan, tentang korban Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Itu yang perlu kita dengar setiap minggu, setiap hari. Kita dengar tentang penyelamatan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita orang berdosa, kita perlu diselamatkan. Kalau hari ini saya percaya, setiap kita yang datang ke tempat ini, itu adalah rencana Tuhan. Hari Kamis selalu kita belajar, rencana Tuhan tidak pernah mungkin gagal dalam kehidupan kita. Kita kenal nggak sama Tuhan kita? Kita menyadari enggak kalau kita nggak kenal Dia, kalau bukan karena Dia, kita akan ada di hukuman kekal. Kalau saya pernah baca dulu waktu masih SD, buku tentang nanti di neraka seperti apa. Ngeri. Tapi ternyata buku itu belum menggambarkan penghukuman yang sesungguhnya. Kepada siapa kita nyembah hari-hari ini? Benar kita tidak nyembah berhala. Tapi yang bahaya kita nyembah diri kita sendiri. Sembah Tuhan. Tenangkan hati Tuhan. Saya undang pemain musik.